Hi again. Udah bosen belum malunya? Yes, Ica comeback guys, tapi nggak mau ikut lagi. Tahu. Ngambek ya. Hari ini adalah episode ketiga. Betul. Kita bakalan bahas tentang quarter life crisis. Wow. Ya, yang gila merapat, yang hilang arah, yang takut tambah dewasa. Ya, karena royalty ya, kita tidak bisa menambahkan background. Maaf ya, Anda putar sendiri di akun Anda, di HP Anda ya, sambil menghayati cerita kami. Betul. Oke, jadi seperti isu-isu sebelumnya yang udah diangkat di episode 1 sama episode 2, quarter life crisis ini juga udah banyak diomongin kan di masyarakat. Udah mulai banyak ya ulang, aduh, umur 20 tahun, umur 21, sampai 25, bahkan sampai 30-an pun mereka masih kayak, duh ngapain ya di hidup gitu. Mereka kayak seakan-akan culture shock terhadap milestone hidup mereka sendiri gitu. Mereka kayak masukin hidup tahap hidup yang baru, dan akhirnya ya mereka bingung sendiri karena memang itu baru pertama kali buat mereka kan. Gitu. Iya, terusan sekarang tuh kebanyakan dari anak-anak yang dikit lagi lulus sama yang abis lulus sama itu pasti masa-masa pendewasaannya tuh berat banget karena misalnya kita lagi skripsian tapi mikir juga nanti kalau lulus ngapain lagi ya, nanti kalau lulus bisa nggak nih dapet pekerjaan, nggak mau lulus dulu deh kalau belum dapat yang pastinya, atau misal udah lulus tapi bingung kita mau ke arah mana lagi gitu. Kita dari awal kuliah sampai di tengah-tengah kuliah, selesai kuliah kita masih tetap bingung arahnya kemana ya. Jadi kebingungan itu terus ada. Karena ini pertama kali kita dilepas sendiri karena dari SD, SMP, SMA kan kita udah tahu jalurnya. SD lulus SD ke SMP, SMA, SMA kuliah. Nah, kuliah kemana nih? Gitu. Tiba-tiba nih hidup kamu sendiri ya. Siapa nih yang mau ngasih petunjuk? Betul. Tapi ada tahu quotes lucu yang dia bilang, katanya kalau misalkan umur kamu 21 tahun berarti kamu itu baru umur 1 tahun di dunia orang dewasa. Jadi take it easy gitu. Iya. Kamu juga masih anak kecil, masih mengarungi arusnya hidup, masih belajar merangkak dulu. Betul. Jadi bingung pasti wajar lah, sama aja kayak bayi pasti bingung, itu hal-hal yang wajar gitu. Pasti banyak keraguan, banyak khawatir, banyak rasa pesimis, dan itu bukan cuman kayak akademis doang kan pasti. Iya. Kira-kira aspek hidup mana lagi yang sangat terdampak oleh quarter life crisis ini? Pertama, tadi apa sih akademik ya? Kedua, pekerjaan sih. Bener-bener yang kayak, apalagi kalau misalkan kalian yang jurusannya agak luas, pilihannya mau kerja kemana, kerja di mana gitu. Kadang udah tahu nih mau kerja apa, tapi gimananya gimana gitu, mencapainya bagaimana. Itu lagi mencapainya gimana. Yang ilmu eksakta kita nggak yang kayak kalau ilmu eksakta mah gampang dapat kerjaan, enggak gitu. Cuman kita sebagai ilmu yang ilmu kreatif ini kayak merasa kesulitan begitu, karena nggak ada badan khusus yang mewadahi. Misalnya kita mau jadi content writer, mungkin ada badan-badan besar, tapi buat fresh graduate kan masih agak masih kurang. Fresh graduate pun minimal 2 tahun pengalaman. Nah, kita solusinya adalah menjadi budak dulu dari korporat ya, magang atau apa, tapi kadang agak capek juga kan. Terus kadang kita dapat tempat magang juga gak sesuai sama career path kita. Misalnya kita mau jadi apa, misalnya mau jadi novelis, tapi mau magang di mana jadi novelis gitu kan. Yang adanya kayak content writer, mau nulis di media atau segala macam, ya udah mau digimanain lagi. Belum mikirin gajinya, karena banyak orang iya ya jadi novelis itu impian aku, cuman secara gaji tidak realistis begini, dan muncul lagi lah di situ quarter life crisis. Dia harus
dia harus memprioritaskan apa nih, realita atau ke mimpinya gitu. Sama juga kalau waktu kita pilih jurusan, mungkin ada yang dengar ini dan mereka baru mau milih jurusan, mereka bingung apakah mereka harus milih pilihan yang dibilang orang tuanya atau ikutin kata hati mereka sendiri. Haruskah mereka ikutin yang secara gaji lumayan nih, atau yang secara mungkin di bidang yang lebih bebas tapi bakal terjamin kalau bakal bahagia di situ, bakal sepenuh hati dan bisa untuk puasain hal tersebut gitu. Itu semua yang jadi aspek-aspek quarter life crisis sih. Iya sih. Iya, anak SMA juga yang kelas 3-nya pasti mikir gimana nih ngambil jurusan apa tuh gitu. Walaupun dibilang quarter kan berarti 25 ya. Tapi itu bisa mulai as early as 18 tahun, 19 tahun, pokoknya milestone pendewasaan lah ya. Iya. Takut teman. nyanyi. Tapi silahkan di play sendiri ya kawan-kawan. Terima kasih. Terus kadang juga even if udah 25-an lebih, udah 28 tuh masih bisa tahu banget Masih bisa banget. Walaupun kalian misalkan ya, anggap milih jurusan kuliah udah selesai, berarti kan dapat pekerjaan. Kalian dapat pekerjaan pun masih bisa quarter life crisis, dapat ngalamin quarter life crisis itu. Misalkan ini pekerjaan yang udah cocok buat aku belum ya? Ini pekerjaan udah sesuai sama passion aku nggak ya? Aku nggak ngerasa terpenuhi. Kadang suka burn out kan, Bener. jadi kita ngerasa cocok nggak ya atau aman kita ke bidang lain. Betul. Tapi kalau ke bidang lain bisa sih berubah. Betul. Kan pasti changing path itu pasti kan bakal susah juga. Kayak misalkan dari bidang kedokteran gitu, terus mau nih gue kayaknya suka desain grafis nih, ya pasti kan susah gitu, Harus mulai dari nol lagi. Betul. Sama juga kalau misalkan kayak kita misalkan dari bahasa kan, terus kita tiba-tiba manajemen gitu, Gimana nih harus belajar lagi. betul. Kayak gitu-gitu yang mulai kayak bikin orang depresi nggak sih? Iya, itu Lumayan depresi. Aku pernah depresi banget nih. Kenapa? Gara-gara itu yang kayak belum lulus sih, cuman udah dikit lagi lulus, sekitar semester 6 semester 7 tuh aku jadi mikir ntar kalau lulus di mana, nggak ada kerjaan, takut lulus tapi mau lulus juga, jadi yang kayak pokoknya yang terplay setiap hari tuh takut tambah dewasa aja tuh udah Sama iya kredit tuh deh. Yang gimana ya, kalau misalkan ngerjain, pusing gak sih sambil depresi kayak gitu, tapi kuliah juga harus jalan, apalagi kalian yang lagi ngerjain skripsi itu kan gak gampang. Kalian pasti pusing sendiri lah segala macam, tapi di waktu yang bersamaan kalian juga harus mikir ke depannya mau ngapain nih, apa nih selanjutnya gitu. So buat kalian yang ada di fase quarter life crisis, good job so far. Ayo kita membahas sama-sama supaya tahu solusi apa kira-kira. Nangis gak sih? Kayaknya nangis ini di pertengahan recording bakal nangis. Like sesi curhatnya bisa lebih dalam lagi. Ntar dibahas lagi nih. Baik. Kalau aku pribadi sih dulu itu bukan paling sih, tapi lumayan lah ya, sama kayak gini mungkin pas di pertengahan kuliah. Dari awal kalau aku pribadi awal kuliah ngerasa yakin, gue udah paling cocok nih di sastra Inggris gitu kan, bisa bahasa Inggris, terus kayaknya lowongan pekerjaannya juga banyak, bisa daftar di mana-mana, dan dari segi aspek yang lain pun, lokasi pun juga udah benar, udah cocok. Nah di pertengahan mulailah nanya-nanya, kok kayaknya yang tadinya jadi hobi malah jadi burnout ya. Tadinya senang belajar bahasa Inggris, tapi kok kenapa jadi tiba-tiba capek sendiri, tekanan sendiri gitu. Dan mulai mikir ke depannya ngapain ya, luas sih, cuman
ngapain gitu ke depannya, karena luas itu yang bikin bingung karena nggak tahu kan milih yang mana nih. Betul curhatan anak sastra ya. Iya tuh, jadi gitu Kak. Jadi mungkin nggak semua milestone hidup harus ada krisisnya, cuman sooner or later pasti ada itu. Jadi itu pasti ngeganjel perjalanan, khawatir itu pasti ada, and that's okay. Jadi misalnya kalau kita mau tahu orang lain atau bahkan diri kita ini lagi quarter life crisis tuh gimana? Pasti sih itu secara besar ditunjukkan oleh banyaknya keraguan. Kadang banyaknya keraguan berujung pada banyaknya stres. Stres berujung pada itu kayak cycle yang tidak habis. Dan kalau misalkan untuk case-case yang agak yang benar-benar bikin pusing tuh sampai bikin susah tidur lah, segala macam begitu, stres berlebihan, dan apa-apa tuh ragu. Setiap hari bangun itu kayak ragu, ngapain ya, hidup gua ngapain ya gitu ya. Pokoknya arah hidupnya tuh masih belum tentu. Itu jalan di depan tuh ada 5, tapi nggak tahu mau jalan lewat mana nih. Betul, mau usah jalan gak sih, udah terpuruk aja. Betul. Kalau Diti pernah ngerasain quarter life crisisnya dalam bentuk apa? Yang kayak yang tadi aku bilang sih, yang masalah itu pekerjaan sampai neror orang tua aku udah pernah sih. Kayak gimana nih ntar kalau lulus aku gimana nih, bilang nggak usah pusing bla bla bla, ntar ada aja. Gak bisa, aku tuh gak bisa, ntar ada aja. Kalau dulu tuh yang masih awal-awal semester, kalau yang kayak Fau kan mungkin dia udah tahu, dia udah cocok sama jurusan ini karena katanya kayaknya banyak lapangan pekerjaannya. Nah, saya memilih ini sebagai hobi, sebagai kesukaan. Jadi yang kayak hidup aku tuh dulu santai banget ya, ya udahlah, let it flow aja, ntar juga dapet apa masalahnya ini. Nah, di masa pendewasaan, masa awal sudah jadi remaja dewasa tuh udah mulai mikir, halo santai banget tuh, ntar masa gue jadi gelandangan gimana? Mau dibilang enggak, kita kuliah tuh mencari ilmu, mencari pekerjaan. Iya benar, tapi untuk hidup aku butuh pekerjaan. Begitu. Jadi yang kayak ilmu penting, tapi aku juga butuh pekerjaan. Atau realistisnya, atau itu kalau nggak ada kerjaan tolong jatuhin uang 100 miliar, gak apa-apa, nggak kerja juga. Mau bilang sugar daddy bahaya juga, jangan. Kita manifesting dong. Manifesting untuk jalan yang baik. Iya. Canda features. Tapi belakangan nggak tahu sih, aku udah mulai merangkak naik atau enggak, tapi udah lumayan apa sih, mau dibilang secure masih 30%, tapi udah ada rasa ketenangan lah gitu. Datang seiringnya waktu lah ya. Iya, dan itu proses pendewasaan, dan kamu juga harus sadar keadaan kamu, dan ngeyakinin diri kamu sendiri kalau kamu bisa ngelewatin itu. Cuman jalannya ya ya kita harus milih jalan. Betul. Enggak jalan di tempat ya guys. Kalian tetap harus milih jalan, jangan 5 jalan di sana malah nggak mau milih. Pilih aja satu, ntar ketemu. Kalau salah jalan ya tinggal balik lagi. Semua pusing kok ya. Iya, semua pusing, semua ada resikonya. Ntar nggak pusing kalau ada di sini. Iya benar. Kita semua pusing. Tapi Dini sekarang umurnya berapa? Aku udah 23. Berarti baru 3 tahun. Itu kalau anak bayi 3 tahun itu baru bisa ngapain? Baru bisa makan gak sih? Iya, udah bisa makan, karena jalan juga udah bisa sih. Jadi kalau misalkan Dini yang umur 3 tahun itu rasanya gak adil untuk ngejudge Dini yang umur 1 tahun atau 2 tahun. Kayak, kamu kenapa gak begini dulu, kamu kenapa gak begini. Karena iya, masa nyuruh anak 2 tahun untuk kayak makan, ya lari gitu. Iya, masa nyuruh anak 1 tahun lari kan gak mutu. Jadi
ya nikmati aja dulu prosesnya. Nanti kalau seiring berjalannya waktu kamu udah mulai bisa memutuskan sendiri, bakalan ada ketenangan sendiri ya kamu dapat itu. Jujur, kalau aku pribadi ya jujur, sebagai orang yang kadang ngerasa terpuruk sendiri, Iya. kata-kata kayak gitu tuh, oh iya ntar di masa depan itu kalian tahu sendiri jalannya, waktu bakal menyembuhkan segala macam. Kalau aku dulu ya, aku yang dulu itu sebagai orang yang terpuruk pasti kesel denger kayak gitu, kayak apaan sih so positif banget, gue terpuruk banget nih gitu, kenapa so positif. Cuman emang bener itu kalau memang kalau dibilang bakal tahu semuanya enggak, itu nggak bakal. Iya. Kalian umur tua pun kalian nggak bakal tahu semuanya tentang hidup gitu. Cuman setidaknya kalian bisa lebih beradaptasi sama rasa tidak nyamannya itu. Dan seiring waktu beradaptasi itu, ya kalian akhirnya bisa nyelesain gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau berkata buruk tentang semesta nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, jelek-jelekin aja. Kalau emang dunia emang pusing, emang pusing, tempatnya pusing ini bangun banget. Tapi di waktu yang bersamaan jangan digede-gedein rasa takutnya. Atau rasa takut itu pasti ada, khawatir itu ada. Cuman kalau semakin dipikir malah cuman double. Iya, tuh selesai enggak double iya, khawatir. Jadinya khawatir terus gitu. Jadi nggak apa-apa, akuin aja. Oh ya, aku lagi takut nih, aku lagi khawatir. Nah, karena kamu udah tahu kalau kamu kayak gitu, kamu setidaknya bisa memilih bagaimana cara menenangkan diri dulu. Oh, aku harus gini, aku harus gitu. Gak apa-apa mengakui itu. Selama kamu nggak berhenti buat bergerak ke depan, maju ke depan. Mau merangkak kah, mau ngesot, mau ngapain, gak apa-apa. Yang penting deh nggak berhenti itu. Terus jalan. Kayaknya kita tiap podcast ada ini ya, quotes terbaru. Nanti kalau udah berapa episode kita bikin kompilasi ya, quotes gitu. Iya, nggak mau dinitan gue lagi. Gak mau nih. Masih dapat uang jajan nggak? Masih. Sorry. Karena nggak jadi ganti marga ya. Iya. Nanti aku dicoret dari kakak gimana? Gitu. Masih mau hidup. Iya. Itu quarter life crisis juga nggak sih yang kayak, duh gue udah tua tapi masih dibiayain sama orang tua gitu kan? Iya itu banget. Apalagi kan aku tuh gapir ya. Jadi kayak ngulang lagi. Nah, mungkin teman seangkatanku yang aku 2019, 2018 tuh mungkin ngeliat aku tuh lulusnya cepet banget ini, jadi kenapa cepet banget lulusnya, padahal duluan saya, malah dia duluan yang lulus. Ini belum aku ungkap ke siapapun, tapi bahkan kuungkap di sini nih. Wah, kalian eksklusif, wow. Salah satu alasan, bukan alasan 100%, tapi salah satu alasan yang terus ngedorong aku buat nggak berhenti nyelesain skripsi adalah karena aku udah tua, dan aku ngerasa kalau aku nggak ngeselesain ini, aku tuh merasa kurang dari temen-temenku yang kayak, ih udah 2018 ini mereka emang udah ada beberapa yang sudah kayak agak iri juga. Aku baru nulis skripsi nih, mereka udah lulus begitu. Gitu ya. Iya, jadi fokusku tuh aku harus udah wisuda juga, mau kayak mereka juga karena aku seangkatannya sama mereka tuh. Nah, selagi kita ngomongin ini, itu juga ngebahas apa aja sih penyebab quarter life crisis gitu. Kalau yang diceritain Dini itu lebih ke arah kondisi sosial nggak sih, lingkup gitu. Karena misalkan teman-teman udah pada tua, misalkan kita sadar udah tua, teman-teman kita udah di fase-fase yang lain, tapi kok ngerasa kita masih di sini gitu, kayak merasa tertinggal banget. Dan untungnya karena aku merasa tertinggal itu nggak bikin aku terpuruk, tapi lebih nge-growin itu bersyukurnya aku sama diri aku sendiri. Kamu hebat karena kamu pengen grow, bukan yang kayak insecure sendiri, ngejelekin orang lain buat lihat dirimu terlihat di atas. Tapi setidaknya rasa iri ngeliat teman-teman wisuda tuh malah ngedorong aku buat cepet wisuda juga. Betul.
pet dong, pet diri sendiri, afirmasi, manifesting, gak. Emang gitu sih, penyebabnya itu satu yang gue kata Dini itu sosial lah kayak gitu. Pendewasaan itu yang kedua pastilah, pendewasaan seiring tambah tuanya kamu semakin banyak life goals yang mau kamu kejar, mau nikah gitu. Teman-teman aku udah pada nikah gitu. Kalau aku kayaknya belum ketemu jodohnya ya. Pasti itu juga enggak sih masalah hubungan kayak gitu, hubungan antar manusia kayak oh iya teman-teman aku udah punya sekarang koneksinya orang-orang pejabat tinggi gitu. Kok aku masih kalian doang ya gitu. Masih mahasiswa doang betul. Terus ngeliat teman-teman di Instagram di mana wah mereka udah bangun keluarga, mereka udah segala macam. Sedangkan aku dari segi ekonomi aja belum bisa gitu untuk ada pikiran buat membangun keluarga gitu. Sedih nggak sih kalau diceritain tuh dari mulai mau nangis nangis cut gitu. Nggak, tapi gitu sih, pendewasaan pasti ada lah karena selama kita menjalani kehidupan pasti banyak banget pilihan yang datang gitu. Nah kalau kamu nggak bisa milih itunya yang bisa, jadi pilih aja nggak apa-apa aja, putar balik selalu jadi opsi lain. Kalau memang kamu ngerasa nggak cocok ya putar balik aja, walaupun rasanya memang bakal lama sih, kayak misalkan untuk kamu putar arah itu butuh 1 atau 2 tahun, jujur itu lama. Iya cuman kalau misalkan dibandingkan sama seumur hidup yang kemungkinan kamu punya, itu lebih lama lagi. Iya, itu waktu yang cukup worth it dipakai dibuat ngebangun diri kamu. Iya tuh, seperti quotes film seumur hidup itu terlalu lama. Quotes ini full of quotes ya. Iya. Kalau misalkan dari segi tuntutan, baik itu dari tuntutan orang tua atau tuntutan diri sendiri, itu termasuk penyebabnya nggak sih? Iya, itu juga termasuk sih. Mungkin ada beberapa orang yang dituntut orang tuanya, kamu kan udah besar, setidaknya udah mandiri. Atau ada juga orang tuanya nggak nuntut, tapi dia nuntut dirinya sendiri. Kayak masa sih dibiayain sih, masa nggak bisa biayain diri sendiri. Apalagi kayaknya kalau dituntut keadaan itu jauh lebih sakit gak sih? Misalkan kalau dari segi ekonomi, orang tua mau dukung, cuman orang tua nggak punya uang gitu. Jadi kita yang cari sendiri, kita juga nggak bisa nuntut kemana-mana karena mereka juga ya mau ngasih apa kalau nggak ada, betul. Oh pernah nggak ngerasain yang quarter life crisis dari segi apapun? Kalau aku pribadi sih nuntut diri sendiri ya. Iya. Keluarga gak pernah nuntut, Fauzia kamu harus dapat nilai segini, kamu harus masuk ke sini. Aku sempat disuruh masuk ke ambil kayak kedokteran segala macam. Cuman karena mau milih sendiri itu pun gak dimarahin, kayak oh ya udah kalau maunya sastra Inggris ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi keluarga tuh nggak pernah nuntut, cuman posisinya aku sebagai anak yang sudah seharusnya balikin hal-hal yang dikasih gitu. Seharusnya aku udah bisa memberi sekarang, cuman masih belum bisa gitu. Jadi aku udah nuntut diri aku sendiri, Fauzia kamu tuh harus ngasih ini. Mama kamu tuh begini gitu. Kalau bukan kamu yang urus siapa lagi? Jadi nuntut ke diri sendiri gitu. Itu sih yang bikin kayak rencananya kerja apa ya gitu, kerja di mana, nimbulin kekhawatiran banget betul gitu. Tapi itu emang proses hidup yang harus dijalanin sih. Kadang orang yang settle dari awal pun tiba-tiba bisa aja tiba-tiba down gitu, apalagi habis COVID kan. Itu COVID betul iya, dampaknya benar-benar kerasa. Aku yang awalnya kayak aku nggak terdampak COVID, apalagi ortuku kan PNS ya, apalagi ortuku PNS, jadi yang kayak nggak akan ada pemotongan gaji, tapi tunjangannya dipotong. Kayaknya sih nggak ngerti juga, tapi kayak nggak akan sebanyak yang sebelum itu. Terus karena COVID-nya nggak tahu sih karena COVID atau apa,
lebih banyak kebutuhan gitu. Jadi ya dan aku juga udah di titik yang kayak karena ini udah proses dewasa dan bakalan banyak biaya dan apapun yang aku butuhin, malah di saat itu aku maksudnya orang tua aku bukan yang nggak ada uang, cuman banyak hal yang harus dilakukan yang lain, makanya yang kayak kayaknya aku nggak bisa gini karena ini yang kayak Malah perasaan sendiri. iya dan yang kayak aku pernah di satu titik yang kayak pernah nyaman banget, hidup dengan nyaman banget, tiba-tiba hidup aku berubah ya, jadi yang kayak tadi life changing banget, yang kayak ortuku tuh bukan yang mapan bagaimana, tapi dia bisa ngasih. Nah di kondisi ada satu titik ini aku lagi butuh, tapi ortuku juga bukan yang gak mau ngasih, tapi ada hal lain yang harus dilakukan gitu. Dan aku ngerasanya gimana ya, aku harus ngapain karena aku mau banget nih gini. Dan sekarang belum ketemu solusinya sih, tapi lagi mengusahakan solusinya untuk bisa dapetin hal yang aku mau sendiri, dan itu dipaksa keadaan. Dipaksa keadaan kayak oh ya aku emang harus kayak gini supaya bisa, masa ngebebanin orang tua terus gitu. Aku harus dewasa buat bisa dewasa. Takut tambah dewasa, udah takut banget. Kita sebagai manusia memang kalau dibilang dari lubuk hati yang paling dalam ya pasti kita mau nuntut kan. Kita kayak mau nuntut, kan aku udah kerja keras, pasti aku harusnya dapetnya kayak gini doang. Atau misalkan kalau boleh egois dikit aja, ini kan aku kan udah bagian dari tanggung jawabnya orang ini, kenapa tidak dipertanggungjawabkan ya, kan gitu, karena keadaan gitu. Tapi ya itu salah satu aspek pendewasaan, di mana kamu nggak egois, di mana kamu bisa berdiri sendiri akhirnya gitu. Jadi quarter life crisis ini itu salah satu proses yang harus kamu lewatin dulu sebelum bisa nanti jadi dewasa. Tapi tiba-tiba hidup yang kayak jeng umur 30 tahun kamu udah settle, udah dapet pekerjaan, udah dapet istri, tiba-tiba kamu quarter life crisis lagi nanyain, aku udah bahagia gimana tuh ya, karena kan kita yang masih diambang semua kan, umur kita kan. Tapi itu quarter life crisis masih bisa terjadi di umur 30-an, bahkan setelah kamu udah settle, sempat ngelewatin fase hidup di mana kamu udah yakin banget, tapi tetap aja gitu kayak pasti bakal ada keraguan lagi gitu. Tuh nanti mau buka bisnis apa ya, begitu nanti ini begitu. Tapi hal yang paling penting adalah considerate nggak sih, apapun itu. Kalau kamu bisa nggak consider hal-hal lain, itu nggak akan gimana sih, itu bakalan tetap jadi beban. Tapi setidaknya itu lebih meringankan pasti kan. Oh iya memang begitu. Setidaknya kita tenangin diri dulu. Jangan fokus di masalahnya, tapi fokus di solusi apa yang bisa dilakukan. Nggak apa-apa stres, tapi jangan stres mulu. Bukan stres mulu, lebih ke gimana sih, karena stres kan nggak bisa diatur. Tapi akui dan coba untuk berjalan nih ya tuh, yang kayak lagi stres nih, kayaknya aku harus cari udara segar. Mungkin itu nggak bakal membantu menyelesaikan masalahnya, tapi itu setidaknya bisa membantu meringankan. Bentuk kayak kita lebih bisa berpikir jernih kalau kita udah mengakui dan mencoba untuk berjalan. Betul, tidak denial. Iya, jangan denial. Itu sih salah satu saran yang buat life crisis ini, yaitu jangan denial. Kalau kamu stres ya udah akuin kalau lagi stres gitu. Kalau misalkan memang bingung dan kayak butuh orang, ya udah silakan gitu, nggak apa-apa. Jangan terlalu banyak terlalu kasih beban ke diri sendiri segala macam gitu. Ingat yang tadi itu umur ya.
jangan paksain anak umur 2 tahun untuk lari, jangan paksain anak 3 tahun untuk udah bisa lomba panjat pinang gitu kan. Iya. Kan nggak mungkin gitu. Berarti kita udah masuk di sesi mengatasi quarter life crisis. Ting. Kalau dari kau sendiri gimana tuh cara ngatasinnya masalah-masalah quarter life ini? Kalau aku sih itu ya yang tadi pertama jangan denial, karena mau kalian pusingin pun usia kalian bakal tetap segitu. Iya. Gitu. Malah bertambah nih. Misalkan kalian pusingin, oh iya ntar tahun depan mau ngapain ya. Tahun depan tetap bakal 365 hari ke depan gitu. Itu nggak akan bertambah cepat, nggak akan bertambah lambat. Jadi ya udah akuin kalau kamu memang stres, tapi juga susun strategi kamu selama 365 hari itu kamu mau ngapain gitu. Karena kalau kamu makin denial makin stres. Ya sih gitu. Kalau dari aku sih yang kayak tadi aku bilang, jalan dulu. Karena pilihan tetap ada, pilih aja satu. Karena aku juga pernah yang kayak pusing banget milih ini. Jadi malahnya aku nggak milih apapun gitu, stuck di tengah jalan. Tapi nggak tahu ini berkah atau apa, tiba-tiba dapet hidayah cuman dengerin lagu doang, sumpah, yang kayak If We Never Die, yang kayak gitu. Jadi, padahal itu lagunya kan tentang romantis ya, tapi aku ngertinya lain lagi. Maaf ya, yang membuat aku kadang gitu. Lagu itu bebas untuk diinterpretasikan. Iya, nah sastra di musiknya ada sastra nih. Makanya kayak saat aku lagi kesulitan buat mutusin sesuatu, aku selalu ingat di otakku, kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak bakalan tahu. Begitu. Jadi ya kalau memang buntutnya gagal, setidaknya aku tahu kalau aku gagal karena ini, jadi nggak bakalan ngelakuin kesalahan yang sama. Terus kedua, setelah tahu bagaimana memutuskan itu keputusan, aku dari ini sih, dari recording yang kemarin, aku juga banyak belajar. Yang kayak Fau bilang kemarin, kalau prinsip yang sangat disanjung di LOA itu adalah fokus di masa kini. Betul, begitu. Ini adalah satu hal yang bikin aku bilang tadi aku udah mulai tenang. Karena yang pertama aku udah ada goalsnya, aku udah tahu aku bakalan gini. Tapi dan aku udah bisa memutusin kan, yang kayak aku tadi bilang. Tapi kadang karena kita udah tahu goals dan udah bisa memutuskan, jadinya serakah mau langsung kayak gini. Iya betul. Jadi gitu. Pendewasaannya dicepetin gitu. Pokoknya udah mau sukses aja, tapi kan nggak bisa. Sukses itu butuh waktu. Nah, dari prinsip LOA itu ada yang dinamakan kita harus fokus pada proses. Nah, itu sekarang yang aku terapin banget. Jangan langsung mau jadi sukses. Betul. Emang harus fokus membangun di masa kini. Karena apa yang kita lakukan sekarang kan bakalan berdampak di masa depan. Pentingnya itu semua di masa depan. Kalau kamu belum nonton episode 2, nonton dulu ya. Nggak mudeng kan kalau nggak nonton. Yang nggak nonton nggak diajak. Terus dia tiba-tiba exit tabs. Iya, nggak nonton lagi. Unsubscribe. Aduh, sedih. Tambah sedih deh. Tambah sedih, kasihan. Terus sih nggak apa-apa. Ya udah, kalau menurut aku itu sih, kalian tuh masih baru, kalian tuh anak bawang, istilahnya. Masih anak bawang dalam kehidupan ini. Ya udahlah ya. Ya udah, ambil waktunya aja, jangan diburu-buru gitu. Kalian kalau bikin sesuatu pun apapun nggak bisa cepet kan, kecuali kalian pakai ChatGPT. Iya, cepet itu, cepet insyaallah. Apa pakai dukun mungkin bisa cepet. Tapi cepet juga daunnya. Ya betul. Ada saran ini kah? Dukun Ku kasih nomornya ya guys. Oke. Tunggu. Oke deh, jadi itu tadi pembahasan kita dari quarter life crisis. Kita sih ngeharapnya kalian bisa lebih terbuka lah pikirannya, buat tidak terlalu memusingkan masalahnya. Tetap akuin, tapi tetap jalan juga.
Betul-betul. Dan good luck buat kalian yang melewati masa-masa quarter life crisis ini, karena memang bikin stres. Hidup itu penuh stres. Di waktu yang bersamaan, ya udah, yuk kuatin satu sama lain. You're not alone. You're not alone. Kita di sini sama-sama struggle. And you're not alone. Lama-lama jadi karaoke, jadi harusnya nih tiap kata nyanyi lagi. Betul. Ya udah. Oke deh, sampai di sini dulu. Bye bye.